dalam suatu organisasi pasti ada hambatan yang membuat proses komunikasi itu menjadi tidak lancar. Maka dari itu kita perlu banget yang namanya mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam proses berkomunikasi secara internal. Sesuai dengan bahasan yang akan saya bahas mengenai komunikasi internal, bersama saya Monika Karinga Siva. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan membahas mengenai komunikasi internal. Apa sih itu komunikasi internal? Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota yang ada di dalam suatu organisasi tersebut, baik dalam formal maupun non formal. Nah, komunikasi internal ini memiliki sedikit aja perbedaan dengan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, uh, di mana komunikasi internal itu lebih kepada aspek formal dan tertulis yang diterapkan. Nah, dalam pemberitahuannya aja atau dalam proses komunikasinya aja, mereka menyampaikan informasi melalui email, memo dari atasan, terus dan lain sebagainya. Tapi bukan bukan berarti komunikasi internal ini tidak memiliki komunikasi lisan atau non formal. Jadi belum tentu komunikasi internal ini selalu serta merta tentang komunikasi yang formal. Komunikasi internal memiliki dua jenis. Yang pertama adalah komunikasi personal. Komunikasi personal ini biasanya dilakukan secara personal, yang terdiri atas dua orang yang saling berkomunikasi, baik secara tatap muka langsung maupun melalui media. Uh, Biasanya komunikasi personal ini harus dilakukan oleh dua orang tanpa ada perantara. Nah, biasanya media yang digunakan oleh dua orang ini bisa melalui telepon, email, dan masih banyak media lainnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara personal ini. Dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok biasanya terjadi antar kelompok di suatu organisasi. Nah, biasanya di dalam organisasi itu ada yang namanya bagian atau divisi yang harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk menjalankan tugasnya. Nah, biasanya komunikasi kelompok ini lebih dan harus dilakukan secara tatap muka langsung, karena jika dilakukan melalui media bisa muncul yang namanya kesalahpahaman antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jadi lebih diharuskan untuk melakukan tatap muka langsung untuk mencapai tujuannya bersama. Ruang lingkup komunikasi internal terdiri atas tiga. Yang pertama ada employee or member atau karyawan, buruh maupun anggota organisasi tersebut yang biasanya mereka berkomunikasi untuk menjalankan tugasnya mereka. Nah, yang kedua ada manajemen atau susunan manajerial yang biasanya mereka mengatur atau memanage agar kegiatan yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ada stockholder atau pemegang saham yang biasanya mereka yang memegang dana agar suatu organisasi atau perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau lancar. Karena kalau tidak ada stockholder atau pemegang saham di suatu organisasi, bisa jadi organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan mulus. Untuk contoh komunikasi internal yang biasanya terjadi dalam suatu perusahaan itu seperti misalnya karyawan menyampaikan saran ataupun keinginan atau laporan pekerjaan kepada susunan manajemen ataupun pemimpin perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan komunikasi internal. Tujuan dari komunikasi internal sendiri ini sangat baik jika dijalankan di suatu organisasi atau perusahaan.
Yang pertama ada di dalam organisasi atau perusahaan, komunikasi internal ini dilakukan atau dijadikan timbal balik atau umpan balik. Nah, yang kedua adalah menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan yang biasanya terjadi atau mungkin nanti akan terjadi di suatu perusahaan itu atau organisasi itu tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menjelaskan mengenai kebijakan dan peraturan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai sarana karyawan menyampaikan keinginan, saran maupun laporan pekerjaan kepada susunan manajerial ataupun kepada pimpinan perusahaan. Sekian penjelasan mengenai komunikasi internal yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.